Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan jaga kesehatan selalu. Ya, eh, pada kali ini di materi Gamtek yang akan saya terangkan yaitu kita akan mulai dengan pengenalan Proteus Profesional 7.5. Nah, Proteus 7.5 ini kaitannya dengan gambar teknik adalah bagaimana kita mendesain suatu elektrikal ya, yang kaitannya dengan skematik, PCB, rangkaian, dan kita dapat mengetahui nilai dari rangkaian tersebut baik dari nilai tegangan, arus maupun hasil sinyal yang keluar dari osiloskop. Oke, kenapa kok 7.5? Ya, 7.5 ya sebenarnya ada varian lain. Kenapa kok Bapak ngambil 7.5 juga? Karena di tengah-tengah antara 7.0 sampai 7.9. Loh, apakah ada yang 8, Pak? Ada. Tapi nanti kita fokus di 7.5 dulu karena ketika kalian sudah bisa di 7.5, ketika kalian melihat 8.0 sampai 8.2 yang terakhir atau mungkin sudah ada 8.3, kalian tidak akan kaget karena dari segi tampilan juga mulai berbeda, tapi isi konten kurang lebih sama untuk di komponen yang digunakan di dasarnya itu masih sama. Jadi kita awali dengan 7.5, nanti kalian coba download, kalian coba install, kalian coba baca-baca dan coba keluarkan komponennya dan rangkai komponennya pelan-pelan. Jika ada kendala silahkan WA atau coba langsung ke feedback, kasih feedback, Pak apa kalau begini bagaimana caranya, Pak kalau ini installernya gimana. Oke ya, jadi ini adalah program yang sangat basic dan sering digunakan untuk kalian yang jurusannya adalah elektro. Apakah ada program yang lain, Pak, selain Proteus? Ada, jelas ada. Kalau kalian mencari yang khusus untuk arus kuat, itu biasanya menggunakan PSIM. Kalau kalian mencari yang lebih sederhana dari Proteus dan PSIM, ada yang multisync ataupun electronic workbench atau disingkat EWB. Jadi banyak sekali varian, tergantung kalian kebutuhannya apa, maunya apa, output yang dicari bagaimana, sehingga kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Kalau ada ya silakan nanti kasih di feedback. Jadi kita lanjut di slide berikutnya ya. Tetap semangat dan jangan beralih di channel ini. Oke, lanjut di slide kedua. Oke, Proteus Profesional 7.5 atau singkatnya Proteus, biasanya teman-teman elektro itu menyebut program ini. Ya, ini adalah program software yang berkaitan dengan elektrikal yang sangat membantu kalian dalam mendesain skematik atau ya jalur-jalur ataupun rangkaian-rangkaian yang biasanya kita lihat di elektronik ya, barang-barang elektronik. Kalau kalian melihat kalau buka suatu contoh remote atau contoh peralatan-peralatan listrik, itu kan biasanya ada kayak papan yang ada jalur-jalurnya, ada komponennya lah. Kalau kita bikin jalurnya, kita bisa menggunakan simulasi Proteus ini. Jadi jangan khawatir, bisa dibikin dengan cara mudah. Nah, pada program profesional Proteus ini itu kita akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu kita dapat menggambar skematik dan mensimulasikan yang diberi nama ISIS. ISIS ini bukan kalau kita sumuk kena angin itu ISIS, bukan. Jadi ya ISIS itu bukan
Islamic yang frontal, bukan juga. Tapi ISIS ini adalah salah satu fitur yang terdapat di dalam Proteus, di mana yang akan mempermudah kita menggambar skematiknya ya, dalam arti rangkaian-rangkaian yang kita inginkan. Jadi contoh, saya membutuhkan rangkaian resistor kapasitor Pak, gimana caranya? Ya itu kita menggunakan ISIS untuk menggambar skematiknya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan print circuit board atau PCB, itu menggunakan Ares. Nah, Ares itu kembangan dari ISIS, di mana ketika kalian sudah membuat skematiknya dan kalian akan membuat PCB-nya, itu nanti tinggal di-convert menjadi suatu PCB itu dengan Ares, salah satu fitur yang ada di Proteus. Jadi tidak usah bingung bagaimana Pak kalau sudah menjadi skematik dan kita tahu keluaran nilainya, itu untuk merubah ke PCB bagaimana ya, ada fitur yang namanya Ares. Oke ya, jadi sampai sini di slide 2 ada yang ditanyakan. Kalau bingung silahkan tanya di feedback, jangan lupa isi feedback karena ada penilaian secara personal dari Bapak keaktifan kalian ya, untuk membantu nilai kalian agar lebih baik jika nilai UTS sama UAS kalian kurang. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut pada slide ketiga, yaitu komponen-komponen yang biasa terdapat pada Proteus. Antara lain, jadi ini komponen-komponen dasar baik di Proteus 7 sampai 8 itu ada, pasti ada. Jadi antara lain yaitu pasif, analog, transistor, SCR, FET, button, kemudian saklar atau relay, IC digital, IC penguat, IC programmable, IC memory, dan lain-lain. Lain-lainnya ini banyak. Kalau Bapak sebutin satu-satu, satu slide bisa full. Ya, lagian juga ini masih gambar teknik ya, belum masuk ke materi inti dari inti. Jadi ya kita hanya mau fokus bagaimana kita mendesain skematiknya. Jadi tidak usah buru-buru. Kalau buru-buru nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya, santai saja dengan Bapak. So, nikmati materi ini. Oke, lanjut ya. Di slide keempat kita akan membahas fungsi tiap fitur yang ada di Proteus 7.5. Jadi di 8 juga hampir mirip, cuma modelnya yang berubah, penempatannya, bentuknya, gambarnya, warnanya itu berubah. Tapi fungsi fitur-fiturnya sama. Jadi di fungsi tiap-tiap fitur itu ada yang namanya menu bar. Menu bar itu merupakan list menu yang digunakan dalam perancangan atau pengolahan gambar rangkaian. Itu yang pertama ya, menu bar. Kemudian yang kedua adalah open save data. Itu meliputi new file, open file, dan save. New file itu kalau kalian membuat file baru, open file itu kalian sudah membuat file yang sudah di save, kalian open lagi, buka lagi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu save, yaitu saat kalian ingin menyimpan skematik yang kalian sudah buat. Oke, yang ketiga adalah toggle grid. Itu adalah menampilkan bantuan titik-titik panduan pada area gambar. Yang keempat adalah zoom shift, itu meliputi dapat menggunakan scroll mouse. Itu yang artinya itu kan ada 4 macam, 4 sampai 5. Oke ya, salah satunya adalah center at cursor,
menentukan area tengah tampilan gambaran dengan bertumpu pada kursor yang gambarnya plus. Silakan nanti kalian cari. Kemudian zoom in memperbesar gambar, zoom out itu memperkecil gambar, zoom to view sheet itu menampilkan keseluruhan gambar dalam layar monitor, dan zoom to area itu memperbesar gambar dengan memilih area yang dikehendaki. Oke, kemudian yang kelima ini adalah mini view, yaitu menampilkan gambar dalam bentuk tampilan kecil di seluruh area gambar. Kemudian yang keenam adalah komponen list, daftar komponen yang telah diambil di library. Itu ada huruf P di atas sebelah kiri, sebelah kotak. Itu adalah pick from library, itu mengambil komponen pada library yang akan diletakkan pada komponen list. Nah, komponen list itu yang gambar kotak itu ya, kosong ya. Jadi ketika kalian sudah mengambil komponen pada huruf P, misal saya butuh resistor, ya sudah dicari di komponen pick from library tadi, cari resistor, kemudian kalian tinggal pilih mau resistor model apa, tinggal diklik nanti masuk di list kalau sudah dipilih. Oke ya, lanjut di komponen mode, meliputi selection mode, komponen mode, terminal mode, generator mode, voltage probe, current probe, dan virtual instrument. Jadi di select mode itu memilih dan melakukan aksi pada komponen yang dipilih. Jadi yang ada gambar tanda panah sebelahnya mini view, paling atas di bawahnya new. Kemudian bawahnya lagi itu komponen mode, itu mengambil komponen pada library. Jadi kalau kalian tiba-tiba Pak kok nggak keluar huruf P dan L, yang P itu yang pick from library yang tadi sudah Bapak terangkan, itu kalian harus merubah ke komponen mode. Jadi rubahlah ke sistem komponen mode, yaitu dengan mengklik gambar yang bawahnya kursor, pojok kiri atas setelahnya kursor. Oke ya, yang bawahnya gambar kursor tadi. Jadi berikutnya adalah terminal mode, yaitu dengan terminal mode itu dapat mengambil dan menggunakan terminal yang dibutuhkan dalam rangkaian. Jadi semisal dalam satu rangkaian itu membutuhkan VCC atau tegangan input, kemudian ground, input dan output, itu ngambilnya di terminal mode. Kemudian yang keempat adalah generator mode, itu memilih pembangkit pulsa. Jadi inputnya itu misal saya membutuhkan sinyal yang berbentuk kotak atau berbentuk sinusoidal, sinus gelombang. Nah, itu kita menggunakan generator mode. Itu banyak sekali macamnya yang kita butuhkan. Kemudian voltage probe, terminal yang dengan tampilan nilai dari jalur koneksi komponen dengan menampilkan besaran tegangan. Jadi terminal ini khusus untuk yang berkaitan dengan tegangan, untuk menampilkan nilai tegangannya. Kemudian current probe ini untuk mencari arusnya. Ya, jadi yang membedakan antara voltage dan current. Kalau current itu anggur ya, salah. Oke, jadi current probe itu adalah untuk arus dan voltage probe untuk tegangan. Untuk yang berikutnya adalah virtual instrument mode, itu untuk mengambil alat ukur baik AVO, voltmeter, ampermeter, sinyal generator, sinyal analyzer, FG, CRO. Oke. Yang berikutnya adalah di drawing tool and text. Itu meliputi 2D graphic line, itu untuk membuat garis jalur rangkaian dalam kondisi 2 dimensi. Yang kedua adalah 2D graphic box mode, untuk membuat gambar kotak atau persegi dalam 2 dimensi. Kemudian yang berikutnya adalah 2D graphic circle mode, sama seperti yang sebelumnya, yaitu bedanya di sini dia berbentuk lingkaran. Kemudian berikutnya adalah 2D graphic arc mode, membuat
gambar arc atau garis lengkung 2 dimensi pada area gambar. Yang terakhir adalah 2 dimensi grafik text mode, yaitu menambahkan tulisan teks 2D pada area gambar. Kemudian pada blok berikutnya yaitu rotate and mirror, yaitu meliputi rotate clockwise yaitu merotasi objek searah jarum jam, rotate anti-clockwise yaitu merotasi objek berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian X mirror itu mencerminkan objek searah X, dan Y mirror itu ke arah Y. Dan blok yang terakhir adalah kaitannya dengan play and simulation operation. Jadi fungsi dari play and simulation operation ini ketika kalian sudah membuat skematik dan kalian ingin tahu apakah skematiknya jalan ataukah ada error ataukah salah penempatan jalur ataupun salah penempatan komponen, kita bisa running atau memplay skematik tersebut, apakah sudah keluar nilai tegangannya atau arusnya atau sinyalnya, itu bisa dilihat dari situ. Ada tombol play, pause, kemudian step dan stop. Ya, untuk materi fungsi Proteus dan Proteus 7.5 ini sudah selesai di sini. Detailnya nanti saya kirimkan PDF. Untuk tugasnya ada di Classroom. Jangan lupa join Classroom baiknya kelas A dan B. Ketentuan-ketentuannya nanti saya jelaskan di Proteus. Silahkan diakses di Classroom ya. Ketentuannya lebih detailnya ada di sana. Kemudian jangan lupa ikutin kuis dan berikan feedback dalam materi kali ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada atau tidaknya ya silahkan isi di feedback. Oke, semangat dan jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan dan jangan lupa makan, minum obat vitamin, jangan lupa istirahat, mabar boleh tapi jangan lupa tidur. Oke, terima kasih dan sukses selalu, sampai jumpa dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu.